Kita lanjutkan. Ini ada sambungannya sebenarnya. Babu tahrimi rajuli thauban, babu tahrimi lubsir rajuli thauban muza'fara. Thaub muza'far. Muza'far adalah thaub yang dicelup dengan za'faron. Za'faron itu tetumbuhan. Tetumbuhan yang mempunyai aroma khusus. Secara umum aroma nggak ada masalah, kita dianjurkan pakai wangian. Cuman aroma za'far itu aroma perempuan. Za'far itu aroma perempuan. Kalau bagi perempuan lain cerita, boleh. Ini hanya untuk kaum laki. Cuman hadis nggak nih. Muza'faran adalah satu tumbuhan aroma perempuan dan ada warna, menimbulkan warna merah-merah seperti apa. Isinya sifatnya adalah semuanya keperempuanan. Ini tolong, ini peringatan kepada siapapun. Hamba yang diuji dengan gerak-gerik perilaku keperempuanan, jangan menyerah lalu berkata memang aku diciptakan Allah begini. Oh tidak. Jika Anda seorang pria, belajar perlahan demi perlahan. Yang sangat saya cintai siapapun Anda, kembali kepada fitrah kelakian. Selera warna mulai kita rubah. Jangan selera warna perempuan. Ingin sembuh, ingin berobat. Kalau tidak berusaha, dia tidak dosa di saat dia berusaha. Karena dia tiba-tiba menemukan dirinya seperti itu. Ini kan juga masalah-masalah yang selama ini kita sebut ini adalah mental, yang bukan fisiknya sakit, psikisnya aja. Dia seorang laki-laki akan tapi punya kecenderungan niru gaya perempuan. Sudah dikasih rambu-rambu oleh Allah melalui lisan Rasulullah, tidak dibenarkan. Laki-laki tasyabbuh bin nisa. Allah mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Maka dari sini Nabi juga melarang, bahasanya baju yang keperempuan-perempuanan dilarang. Warna bau keperempuan-perempuanan dilarang. Za'faron dihindari. Ini tolong semuanya punya merasa ini berusaha. Pokoknya berusaha. Kalau berusaha Allah menilai, yang nggak mau berusaha itu naudzubillah. Tapi tidak boleh kita caci, kita hinakan. Nah. Akan tapi ya berusaha yang punya. Mohon maaf ini yang itu hadir pengajian ini atau menyaksikan acara ini, dimanapun Anda berada, Anda harus mulai berusaha. Mulai cara belajarnya, berjalannya, ngambilnya jangan gini, begini, pokoknya harus laki-lakian. Ingat Rasulullah, selesai. Ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bajunya pun baju yang seram-seram, baju yang warna pun memilih bajunya, naudzubillah, dituruti nggak akan sembuh. Dan Allah tidak, kalau seperti itu tidak akan diampuni kalau dia tidak melawan apa yang selama ini dirasakan. Karena itu adalah termasuk bentuk kelainan, dan dia bisa sembuh akan dia perangi itu semua. Nah ini Nabi sudah membatasi ini. Yang muza'faran jangan. Ini ceritanya an Abdullah bin Umar dari Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala nahan Nabi melarang. Dengan judul langsung hukumnya memang nahan tahrim. Imam Nawawi bisa dipahami dari judulnya. Imam Nawawi pakun judulin nahat tahrim, babu tahrim. Nahan Nabi melarang. Sebab larangan pada asalnya adalah keharaman. An yataza'fara ar-rajulu, seorang laki-laki bertaza'fur, mencelup bajunya dengan za'faron, karena setelah dicelup dengan za'faron akan keluar aroma keperempuanan, dan ada warna-warna perempuan keperempuanan. Maka Nabi melarang. Subhanallah, ini kan kita sadar makna semacam ini adalah setelah banyak problem-problem psikologi ini. Rupanya Nabi sudah membatasi, jangan sampai urusan warna sudah dia punya permasalahan psikologi, laki-laki kayak ke perempuan-perempuan, perempuanan kayak ke laki-kelakian. Maka hendaknya dia sudah mulai menghindari kalau perempuan, selera kaum laki-laki. Olahraga dirubah menjadi olahraga perempuan. Sehingga di dalam sholat pun bagaimana disebut para ulama, laki dan perempuan hanya sholatnya beda. Laki-laki begini, kalau perempuan begini, kalau sujud. Nah ini kan sebetulnya untuk pendidikan ke sana. Laki-laki gede begitu sholatnya begini, ya aneh kan sujudnya. Perempuan begini, ya nggak sesuai. Dan jangan sampai wahai saudari-saudariku bangga di saat kamu disebut sebagai seorang kayak laki-laki tomboy dan sebagainya. Harus sedih.
Sehingga kadang-kadang dia memaksakan dengan permainan laki-laki. Permainan laki-laki, dia pengen bola, lompat, ini, dan sebagainya. Dia berusaha kayak laki-laki. Nah ini kalau mentalnya dibiarkan, dia akan rusak, kasihan. Maka harus diobati. Yang bisa mengobati adalah dirinya sendiri. Subhanallah, kembali kepada hadis-hadis Nabi adalah dilarang yataza'far ar-rajul, seorang laki-laki menggunakan baju yang dicelup dengan za'faran, karena za'faran itu adalah bau keperempuan-perempuanan dan warna keperempuan-perempuanan. Secara umum maksudnya apa? Segala sesuatu, kalau kamu laki-laki jangan menggunakan sesuatu yang ada keperempuan-perempuanannya, supaya tidak masuk bab tasyabbuh bin nisa. Wa Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'an Nabi melihat Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As ala thawbaini mu'asfaraini, ada za'faran, ada asfaran. Asfaran sama jenis tumbuhan juga, kurang lebih seperti itu. Jadi asfaran dengan za'faran mirip-mirip, cuman asfaran itu adalah dari sisi warnanya. Warna memang khas warna perempuan. Maksudnya apa? Bagaimana dikatakan warna perempuan itu gimana sih? Kok warna ada perempuan itu? Umumnya wanita Arab menggunakan itu adalah untuk perempuan, begitu. Makanya warna keperempuanan. Faqala, Nabi bertanya, ngelihat bajunya kok aneh ini. Ummuka amaratka bihada. Nah ini kan ibumu. Ibumu yang nyuruh kamu pakai baju gini ini. Jadi urusan perempuan kan? Jadi sisi keperempuanannya. Kalau bapakmu kayaknya enggak nyuruh begini, ini ibumu yang nyuruh pakai baju begitu tuh. Ummuka amaratka bihada. Ibumu yang menyuruh seperti itu. Kata saya tidak, Abdullah bin Amr bin As, qultu, kayak Nabi nyarah negur saya ini. Bukan jawabnya bukan, tapi maksudnya aghsilhuma ya Rasulullah, aku cuci. Saya cuci ya Rasulullah. Qala, Nabi jawab, bal ahrikhuma, bakar dulu. Maksudnya ancaman bakar. Dan Nabi tidak akan menyuruh melenyapkan harta selagi sesuatu itu adalah tidak membahayakan. Artinya itu menunjukkan kalau itu adalah larangan berat sampai harus dibakar. Fi riwayatin, dalam riwayat faqala, Nabi jawab, inna hadha min thiyabil kuffari fala talbashuma. Ini kebiasaan orang-orang kafir sana menggunakan begini, mereka nggak peduli ini baju perempuan, baju laki-laki. Saudariku yang aku cintai, dimanapun kalian berada, kembalilah kepada fitrah keperempuanmu. Pastikan baju yang kau kenakan adalah baju kekhususan seorang wanita. Pastikan dan pastikan. Baju yang kamu kenakan adalah baju khusus keperempuanan dan untuk perempuan. Dan spesial buat adik-adik perempuanku, saudari-saudariku yang mulai senang dengan gaya kelaki-lakian, segera kamu perangi. Supaya kamu tidak masuk wilayah yang menyedihkan. La'anallahul mutasabbihati minan nisa'i birrijali. Allah murka kepada wanita-wanita yang menyerupai kaum pria. Kemudian bagian diuji oleh Allah dengan perilaku seperti itu, kadang di luar kesadarannya dia. Tapi kami sampaikan, dengan akal Anda bisa menyelesaikannya. Di luar kesadaran dengan gaya keperempuannya, perempuan gaya laki-laki, laki-laki gaya keperempuanannya. Ini dengan akal bisa dibalik saja caranya. Kalau Anda mengatakan saya susah, bukan susah, Anda tidak mau berusaha. Hei yang punya gaya perempuan, saudaraku yang aku cintai, kalau Anda mengatakan ini memang saya begini, saya susah merubah, bukan susah merubah, Anda tidak mau. Sekarang saya ambil satu contoh laki-laki yang memang gayanya benar laki-laki, suruh jalan kayak perempuan, bisa atau tidak? Bisa jawabannya. Saya bayar 1 juta setiap 1 jam kamu melangkah, bisa? Dia berlemah mulai, bisa? Bisa kok. Perempuan yang gayanya memang benar kayak perempuan, dirubah sekarang. Suruh bergaya kayak laki-laki, jalannya begini, dikasih duit, bisa? Ayo. Asalkan dia tidak punya iman ya, hanya punya duit, bisa dia bergaya kayak laki-laki, bisa. Ini bisa, ini balik kalau cara paham ini. Makanya namanya dia akan punya masalah psikologi. Makanya boleh fahamkan ialah ma'rifi, difahamkan dulu. Maka Anda yang punya kebiasaan gaya perempuan bisa berlatih, penting kamu berlatih. Gayanya laki-laki, kalau ngambil begini, jangan gini, jalannya begini. Dan ini bisa, kalau nggak mau berusaha, bohong. Tapi ingat, Anda ini diuji, tidak boleh direndahkan juga orang semacam itu. Cuman kami nasihatkan kepada saudara-saudaraku yang saat ini punya, laki-laki punya gaya perempuan, perempuan punya gaya laki-laki, jangan menyerah. Lalu beralasan, nggak bisa saya ini. Bisa.
Itu tadi saya buat contoh. Orang laki-laki yang gayanya keker kayak laki-laki, dibayar suruh mulai bisa kok dia. Ya, pria menjahit. Jadi semuanya, ayo faham makna ini. Kembali kepada fitrah. Kalau dia dalam keadaan semacam itu, memang dia itu di luar kemampuannya. Di dalam sesuatu yang di luar kemampuannya memang tidak dosa. Tapi kalau tidak berusaha jadi dosa. Kalau tidak berusaha. Dan termasuk yang ikut dosa lagi siapa? Sahabat-sahabatnya yang memperempuankan dia. Sebab mempunyai gaya perempuan itu kadang tidak muncul dari dirinya, karena diperempuankan orang yang ada di kiri kanannya. Laki-laki itu semula biasa saja dengan perilakunya, tingkah lakunya biasa. Cuman setiap saat temennya tuh bilang kau cantik, kau ini, akhirnya mulai ngelembuh, lemah mulai dia. Mulai berubah perilakunya, karena didengar oleh otaknya, didengar oleh telinga itu, mempengaruhi perilakunya. Sehingga seolah-olah adalah gaya itu menjadi sanjungan, na'udzubillah. Maka jangan sampai kita memperempuankan seorang laki-laki. Memperempuankan seorang laki-laki. Karena itu mengarah kepada kejahatan yang panjang, yang lampanya, termasuk, mohon maaf, kisah-kisah LGBT dan sebagainya seperti itu. Semula dia laki-laki normal, selama ini dia diperankan dalam urusan seks, urusan hubungan sebagai seorang perempuan, akhirnya mulai berubah perlahan demi perlahan. Subhanallah indahnya syariat Nabi. Tapi ingat, kita tidak menghinakan. Kalau ada saudara-saudara yang diuji dengan sifat gaya keperempuan-perempuanan, ayo, ada jalan. Ingat Allah dan Rasulnya. Ingat Allah dan Rasulnya. Dan siapapun jangan menghinakan, jangan mengolok, mengejek mereka. Anda mengejek, menghancurkan mereka. Ada laki-laki, ada perempuan gayanya kayak laki-laki, lalu Anda ejek terus, nggak menjadikan sembuh. Akan tapi fahamkan. Fahamkan. Baik, ada laki-laki punya gaya perempuan, fahamkan, kenalkan Allah dan sebagainya, bukan untuk dihinakan dan untuk tapi kami mohon kepada saudara-saudariku yang semuanya punya masalah semacam ini, ayo berobat. Yang bisa mengobati pertama dan utama adalah dirimu sendiri, adalah dirimu sendiri. Baik, kita inna hadza min thiyabil kuffari, ini adalah bajunya orang-orang kafir, fala talbasha, maka jangan engkau mengenakannya. Ini kebiasaan orang kafir, dan tentunya kafir ini dimaksud adalah orang yang tidak kenal Allah, yang tidak membedakan antara yang sudah tidak peduli ini baju laki atau perempuan. Kemudian ada tambahan. Untuk menyebut sebuah pakaian itu adalah pakaian laki atau perempuan itu dikembalikan kepada uruf tempat orang itu berada. Sebab ternyata ada sebuah baju itu mirip seperti baju perempuan di sebuah tempat, tapi di tempat tersebut tidak dianggap sama sekali, bahkan laki-laki semua pakai itu. Ini kembali sebenarnya pada dasar, yang penting dalam urusan baju itu mengenakan menutup aurat. Selesai itu. Dan setiap suku bangsa kadang punya ciri khas sendiri. Kan ada baju Jawa. Baju Jawa syar'i, ya syar'i, menutup aurat yang penting. Jadi nggak ada kesombongan. Baju Jawa, baju Jepang, baju India sama, yang penting menutup aurat. Nggak ada baju Arab, baju ini sama. Intinya baju menutup, hanya karena biasa dipakai orang Arab namanya baju Arab. Dipakai orang Jepang, baju Jepang. Maka tidak boleh saling merendahkan, wah ini gaya Jawa ini. Loh, memang kalau Jawa kemana? Orang Jawa ya bajunya Jawa. Pakai sarung kan begitu. Itu menutup aurat sudah, yaitu syar'i. Syar'i. Di tempat lain mungkin sama. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan tempat orang itu berada. Artinya kalau masih di tempat tersebut dengan baju semacam itu, selagi itu baju biasa dipakai oleh kaum pria dan dia seorang laki-laki, maka nggak ada masalah. Tapi kalau baju itu di sebuah kota di negeri sudah menjadi ciri khas perempuan, nggak boleh dipakai di negeri itu, maka dia akan dibilang kayak perempuan. Jadi dikembalikan kepada uruf itu kalau tidak ada rambu-rambu khusus. Tidak ada rambu-rambu khusus. Kalau Nabi mengatakan jangan potongan begini, kalau sudah ada larangan khusus, nggak kenal suku dan bangsa ini. Sama. Tapi kalau sifatnya umum baju, yang penting menutup aurat, selesai. Adapun masalah model terserah. Maka jangan saling merendahkan ini.
Semua saling merendahkan, yang pakai imamah merendahkan pakai kopiah hitam, yang pakai hitam mempertahankan kejawaannya, marah-marah dengan orang pakai imamah. Ini kok hidupnya kok sombong terus ini. Yang pakai imamah sudah gayanya kayak paling sunnah, yang pakai kopiah hitam memaksakan diri anti dengan imamah. Loh, ini hidup kok hidup gaya sombong, ini siapa yang ngajar ini? Pasti nabinya bukan Nabi Muhammad itu. Ini ada yang sudah pakai imamah pakai begini seolah-olah sudah raqam wahid sunnah Nabi raqam wahid, sehingga melihat orang yang belum menggunakan itu atau sebaliknya menghindar daripada menggunakan baju semacam ini hanya karena mempertahankan baju sukunya lalu merendahkan yang lainnya. Itu juga tidak benar, bukan begitu Nabi mengajarkan. Karena saya orang Jawa, saya pakai baju batik, pakai kopiah hitam, ya wajar, tidak ada masalah. Kenapa? Kalau saya pakai imamah begini, ya ada saya yang tiru juga. Niru seorang yang kami cintai, bahkan kami dengar guru-guru juga ada yang pakai imamah, kemudian baginda Nabi pakai imamah, saya niru. Dalam hal ini, yang nggak benar adalah di saat sudah menggunakan baju seperti ini misalnya, lalu merendahkan. Baju songkok nasional, nasional nggak, jangan diejek dong. Tapi kita sudah menemukan orang yang mempertahankan model itu sampai subhanallah lesannya antipati dengan imamah. Allah, innalillah. Apakah tidak sadar Nabi menggunakan imamah? Bahkan dengan bahasa merendahkan orang Jawa, ya harus pakai baju Jawa, nggak usah Arab-Araban. La ilaha illallah, innalillah. Nabi Arab, Nabi Arab. Yang tidak boleh itu merendahkan. Yang sudah pakai baju gaya baju yang pernah pakai Nabi merendahkan yang lain, nggak benar. Yang penting sudah menutup aurat, sudah cukup, alhamdulillah, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Ini perlu kami ingatkan sebab ada dua kutub ekstrim yang gaya nyunah sudah merendahkan orang lain dan sebagainya. Wanita pun juga demikian, tidak harus pakai gamis panjang begitu, akan tapi yang itu menutup aurat, bajunya apa saja modelnya, tidak ada tampak lekuk-lekuknya, selesai. Bahkan setiap suku, bahkan setiap bangsa berbeda-beda. Baik, jaga hati agar tidak kita merendahkan siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya tentang babun nahyi anis samti yaumin ilal laili insyaallah. Wallahu a'lam bis shawab.